diminta dan dipaksa untuk mengakui atau menuliskan pengakuan-pengakuan palsu kalau mereka terlibat dalam aksi tragedi Tanjung Priok ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita kembali ke konten sisi lain, bercerita tentang hal-hal unik, aneh, dan tragedi-tragedi yang benar-benar bikin kita tuh merinding ya. Kalau misalkan di Permisi kita bercerita tentang hal-hal horor, kalau di sisi lain kita bercerita tentang tragedi-tragedi atau sejarah-sejarah. Nah, berbicara tentang sejarah, Indonesia nggak ada habisnya. Banyak banget hal-hal yang bisa kita bahas. Dan beberapa hal yang mungkin agak sedikit tabu gitu ya untuk kita ceritakan ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan cuma buat ilmu pengetahuan ya, informasi gitu. Kita tidak memihak kepada siapapun, tragedi ini sudah terjadi, sudah lewat gitu ya. Kalaupun kita tidak bercerita di Kamar Jerry, mungkin di buku-buku sejarah sudah diceritakan gitu kan. Hari ini kita akan bercerita tentang tragedi berdarah Tanjung Priok 1984 di sisi lain. Banyaknya tragedi-tragedi berdarah di Indonesia membuat kita sebagai anak bangsa itu harus banget menghargai perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Karena negara kita ini, bangsa Indonesia ini diperjuangkan dengan tetesan darah bahkan sampai nyawa para pendahulu. Maka dari itu ada satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama kita Y.R. Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Oke, kembali ke judul besar kita, tragedi Tanjung Priok nih geng. Kalau berbicara tentang Tanjung Priok, ya mungkin teman-teman yang di luar Jakarta, yang gak tinggal di Jakarta mungkin mendengar, ya apa sih gitu, cuma Jakarta doang gitu ya. Istilah Jakarta keras itu, masa sih keras banget? Coba tinggal di Ambon, coba tinggal di Kalimantan, coba tinggal di Aceh, di Papua, segala macem lah gitu. Mungkin teman-teman yang di daerah berpikir daerah masing-masing itu adalah daerah yang paling keras, ya kan? Tapi, ada tapinya nih geng. Kenapa Jakarta bisa disebut sebagai kota paling keras? Ini dikarenakan semua suku yang kita sebutkan tadi berkumpul di sini. Jadi semua ego-ego dari kampung masing-masing itu dibawa dan dilimpahkan di Jakarta. Nah, makanya sebenarnya nih ya, kita tuh harus hormat juga nih sama tuan-tuan tanah nih, orang-orang Betawi gitu ya, yang mana mereka ini adalah apa ya, kalau ngomong soal pribumi, mereka lebih pribumi dari kita karena mereka sudah dari monyang-monyangnya di sini gitu, orang tanah Betawi. Tapi balik lagi, bercerita tentang kerasnya Jakarta. Kalau kalian yang sudah tinggal di Jakarta, kalian sudah pasti tahu daerah mana yang benar-benar keras. Sebutan keras dalam tanda kutip benar-benar keras. Jadi ibaratkan orang yang mempunyai fisik lemah mungkin akan tergeser dari tempat ini, yaitu Tanjung Priok. Tanjung Priok ini adalah sebuah tempat di penghujung kota Jakarta. Jadi Tanjung Priok ini adalah pesisir, di mana di sini berkumpul berbagai suku orang-orang yang mengadu nasib. Jadi kalau kalian ke Tanjung Priok nih ya, bentukannya itu jalan besar, terus kiri kanannya itu ada gang-gang, komplek-komplek, ada namanya Gang X, Mambo. Ya, gue tahu kenapa, karena temen gue banyak banget di sana, geng. Dan rata-rata teman-teman gue yang dari Priok itu nggak ada lifestyle-nya menye-menye, lifestyle lembek-lembek nggak ada. Semuanya tuh fighter. Kalau kita tanya ke mereka, bro, lo ada cerita apa soal masa kecil lo? Semuanya berantem. Karena memang kalau berbicara tentang nyali, orang daerah utara lah ya, Jakarta Utara sana tuh ya, itu memang bukan orang-orang dengan nyali sembarangan, dan itu diakui sih di Jakarta. Tanjung Priok ini punya beberapa kisah kelam, dan tidak heran gitu ya kenapa kisah-kisah kelam di Tanjung Priok ini terjadi, karena memang pada dasarnya orang-orang di sana tuh orang-orang keras. Salah satu kisah kelam yang akan kita ceritakan adalah tragedi berdarah Tanjung Priok tahun 1984. Tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984 ini menjadi salah satu saksi bagaimana kerasnya zaman Orde Baru dalam kurun waktu 1966 sampai 1998. Sampai sekarang tragedi ini masih menjadi perdebatan khalayak ramai,
baik dari praktisi hukum, orang-orang politik maupun masyarakat awam nih, geng. Perdebatan ini terjadi karena dalam kasus ini nih ya, rekonstruksinya itu tidak ada yang benar-benar jernih gitu ya. Jadi pihak pemerintah pun dikabarkan ketika masyarakat Tanjung Priok meminta kejelasan tentang kejadian ini, siapa yang harus bertanggung jawab, seolah-olah pemerintah abai. Jadi ya udah, kisah ini, tragedi ini hanya menjadi sebuah cerita turun-temurun di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Tanjung Priok. Jadi kayak cukup dikenang gitu. Tragedi Tanjung Priok 1984 ini melibatkan dua kubu, yaitu kubu militer negara kita dengan kubu umat Islam di saat itu ya, menurut cerita yang beredar nih, geng. Dan dua kubu ini di saat itu benar-benar menunjukkan power masing-masing. Jadi gak ada yang mau ngalah. Oke, sekarang kita cerita kronologi dari awal terjadinya tragedi ini sampai akhirnya. Langsung aja di sisi lain, cerita awal pecahnya tragedi berdarah Tanjung Priok. Tragedi ini bermula di saat pemerintah kita di zaman Orde Baru itu sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan Pancasila sebagai asas tunggal untuk negara kita sejak awal 1980-an. Hal ini dikampanyekan melalui RUU Asas Tunggal Pancasila. Dengan adanya asas tunggal tersebut, jadi semua organisasi yang ada di Indonesia di saat itu diwajibkan mendasarkan diri mereka pada asas Pancasila dan dilarang untuk menggunakan asas lainnya. Jadi ibaratkan di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Soeharto, semua organisasi-organisasi masyarakat itu tidak boleh mempunyai paham lain. Jadi pahamnya harus Pancasila. Jadi asasnya tunggal gitu. Nah, sementara yang namanya organisasi masyarakat di saat itu ya memiliki paham-paham tersendiri gitu, geng. Jadi tidak mau disamaratakan. Jadi dengan adanya kebijakan ini, setiap organisasi masyarakat yang tidak menggunakan asas Pancasila dianggap sebagai organisasi yang anti dengan Pancasila. Dan di saat itu banyak sekali masyarakat yang menolak untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, terutama masyarakat di Jakarta Utara. Dan mulai di saat itulah, terkhusus untuk di Jakarta Utara, terjadi ketegangan politik, di mana ini menjadi sebuah isu politik dan agama untuk beberapa minggu sebelum pecahnya kejadian berdarah Tanjung Priok gitu. Hampir setiap minggu, misalkan kayak lagi sholat Jumat gitu ya, ini para ulama-ulama itu menyisipkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru. Nah, para ulama ini memprotes tentang pemaksaan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas negara, satu-satunya asas negara, dan ini dianggap sebuah pemaksaan. Nah, salah satu ulama yang sering berceramah dengan menyisipkan kritik ini adalah Abdul Qadir Jailani di Musala As-Sa'adah. Nah, isi khotbahnya dia, isi ceramahnya dia itu kadang-kadang membahas tentang isu politik Pancasila sebagai asas tunggal negara. Dari kebijakan Orde Baru inilah timbullah sebuah gelombang ketidakpuasan. Jadi dalam artian beberapa orang tuh gak seneng, gak suka dengan pemerintah di saat itu, dimana mereka memberontak. Akhirnya terjadilah sebuah demo, ya kan, karena ya negara kita negara demokrasi gitu. Terjadilah sebuah demo penolakan terhadap kebijakan Orde Baru ini. Di saat demo tersebut banyak kerusuhan. Jadi ada beberapa pendemo yang mengadakan aksi bakar-bakar ban. Sampai akhirnya saking rusuhnya mereka membakar sebuah sepeda motor milik Babinsa. Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa. Nah, terus dari kejadian ini ada 4 orang yang ditahan, yaitu Ahmad Syahi, Syafwan Sulaiman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur. Mereka ini adalah warga yang ikut dalam demo tersebut. Pemicu aksi pembakaran ini adalah ketika masyarakat mendengar sebuah aksi provokasi dari salah satu oknum Babinsa yang terjadi di Musola As-Sa'adah, dan masyarakat menolak penahanan terhadap 4 warga mereka tersebut. Penyebab peristiwa Tanjung Priok ini dimulai pada tanggal 8 September 1984. Nah, di saat itu seorang bintara pembina desa atau Babinsa yang bernama Sersan 1 Hermanu bersama dengan seorang kerabatnya dari Koramil tiba di Musola As-Sa'adah, Gang 4 Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada awalnya nih ya, tujuan mereka datang ke situ adalah untuk menurunkan serta membersihkan spanduk-spanduk, yang dimana spanduk yang berada di lingkungan musola ini berisikan tentang dakwah-dakwah atau himbauan-himbauan untuk menentang keputusan pemerintah.
Di saat itu, petugas Babinsa ini meminta jemaah untuk bekerja sama gitu ya, menurunkan bareng-bareng. Tapi para jemaah itu nggak mau, karena menurut mereka, ya ini adalah suara kita gitu. Nah, sampai akhirnya karena mengalami penolakan, akhirnya pihak Babinsa ini menurunkan sendiri spanduk-spanduk tersebut. Namun, ada sebuah isu yang menyebabkan kerusuhan ini pecah, di mana isunya pihak Babinsa ini menurunkan spanduk-spanduk yang ada di lokasi musola gitu ya, pamflet-pamflet di lokasi musola itu menggunakan siraman air comberan karena mereka datang ke sana tidak menggunakan peralatan lengkap. Jadi spanduk atau tempelan-tempelan gitu disiram pakai air comberan, baru setelah itu dibersihkan. Itu satu. Yang paling pecah adalah ketika mereka masuk ke dalam musola, di mana di dalam isu ini dikatakan kalau pihak Babinsa ini melanggar etika masuk ke dalam rumah ibadah, yaitu mereka masuk tidak melepaskan alas kaki. Sampai akhirnya mengamuklah para jemaah di sana karena menganggap, wah gila, ini tempat ibadah kita, tempat suci, tempat kita menghadap Yang Maha Esa gitu. Kok bisa-bisanya mereka naik ke dalam rumah ibadah tanpa melepas alas kaki, alias itu kan anggapannya adalah barang bernajis gitu, kotor. Karena hal itulah akhirnya terjadi cekcok atau pertengkaran antara beberapa jamaah dengan pihak Babinsa di depan Musala As-Sa'adah ini. Cuma pertengkaran ini sempat berhenti dikarenakan pihak Babinsa ini sempat diamankan lah oleh beberapa warga lain dan dibawa masuk ke dalam kantor pengurus masjid. Jadi diamankan lah biar nggak jadi amuk warga gitu. Namun sayangnya isu ini sudah cepat tersebar. Ya namanya juga kekompakan warga, apalagi warga Tanjung Priuk ya. Kalau misalkan kalian kesana, kalian bisa lihat perumahannya dempet-dempet dan dari mulut ke mulut cepat tersebar. Dan di zaman itu orang masih gampang tersulut emosi. Dua Babinsa ini sempat diamankan ke dalam kantor pengurus masjid Baitul Makmur. Dan di saat itu para warga akhirnya berkumpul ke masjid Baitul Makmur tersebut karena mereka merasa kayak mereka marah banget gitu. Mereka mau nyamperin atau datangin, siapa ini Babinsanya kok berani banget gitu. Masyarakat yang datang menuntut kedua petugas ini untuk meminta maaf atas perbuatan mereka. Dan di saat itu, dua orang pengurus masjid yang bernama Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman itu mencoba menengahi atau melerai gitu ya, melerai masyarakat yang sudah terlanjur marah ini. Mereka meminta masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah gitu kan, karena ini masjid gitu. Namun sayangnya massa yang sudah tersulut emosi akhirnya membakar sepeda motor milik Hermanu yang merupakan seorang bintara pembina desa alias Babinsa. Namun sayangnya di dalam hal ini ya terjadi mungkin ini kesalahpahaman ya. Dua pengurus masjid tadi itu justru melerai, tapi justru mereka yang ditangkap oleh pihak aparat di saat itu. Syarifuddin Rambe, Sulaiman, dan dua pengurus lain yaitu Ahmad Sani dan Muhammad Nur. Mereka ditangkap ya, di saat itu nggak tahu ya langsung dijadiin tersangka atau saksi. Yang jelas mereka ini diangkut lah. Padahal mereka yang melindungi Babinsa ini dan mencoba menengahi kedua belah pihak antara warga dan si Babinsa ini. Akhirnya pihak masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena ini aparat sudah turun tangan. Dan beberapa masyarakat itu menemui seorang tokoh yang dianggap bisa mengatasi masalah ini. Mereka menjumpai seorang tokoh yang bernama Amir Biki. Amir Biki ini adalah seorang yang mampu menjembatani pihak masyarakat dengan tentara di Kodim dan Koramil. Karena Amir Biki ini adalah sosok yang mempunyai jaringan luas termasuk dengan para pejabat militer di Jakarta. Nah lalu Amir Biki ini mengiyakan permintaan massa, permintaan warga gitu. Dia mendatangi kantor Kodim untuk bertemu dengan Kolonel Sampurno. Karena di tempat inilah ditahan 4 orang tadi. Nah namun sayangnya dalam pertemuan itu tidak mendapatkan titik terang atau tidak mendapatkan respon yang baik. Dan dia juga ingin bertemu dengan Pangdam Jaya Maijen Tri Sutrisno, namun tidak berhasil juga. Dia udah berusaha pengen ketemu dengan Pangdam Jaya ini. Lalu akhirnya pada tanggal 12 September Amir Biki ini menghubungi kantor Kodim 0502 dan menyampaikan ultimatum kepada petugas piket untuk membebaskan 4 orang tadi selambat-lambatnya hingga pukul 23.00 malam itu. Jadi ibaratkan mereka ngasih batas lah, pokoknya harus bebas di jam 11 malam ini gitu. Dalam upaya menunggu pembebasan 4 orang ini, Amir Biki dan beberapa tokoh agama lain mengumpulkan umat-umat Islam di saat itu untuk melaksanakan tabligh akbar sambil menunggu pembebasan ini. Namun
Namun di saat itu belum ada titik terang juga. Sampai akhirnya terkumpullah ribuan umat, itu sekitar 1.500 hingga 3.000 yang berkumpul umat Islam di tanggal 12 September 1984 itu. Dan mereka menuntut untuk pembebasan 4 orang tadi. Orang-orang ini akhirnya bergerak itu dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju ke arah Kodim dan sebagiannya lagi menuju ke Polres Tanjung Priuk. Sebagian massa yang menuju ke Polres Tanjung Priuk ini justru dihadang oleh aparat bersenjata lengkap, bahkan menggunakan mobil Panzer. Kalian tahu mobil Panzer ya, yang mirip kayak tank gitu loh, geng. Dan di saat itu, massa tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka terus bergerak maju. Yang sangat menyedihkan adalah di zaman Orde Baru itu benar-benar brutal, gimana aparat gak segan-segan langsung menembaki ribuan massa yang sedang menuntut pembebasan 4 warga tadi. Di dalam keadaan panik, sudah banyak korban yang berjatuhan karena ditembak menggunakan senjata otomatis. Namun di saat itu, warga berhamburan dan berlarian. Namun tembakan senjata dari beberapa oknum itu menumbangkan massa-massa yang ada di sana secara beringas dan ya mereka tewas satu persatu. Rombongan Amir Biki alias rombongan massa yang lain yang menuju Kodim juga sama nasibnya. Mereka dihadang oleh aparat bersenjata lengkap dan mereka diberondong senjata. Yang dimana di dalam kejadian tersebut Amir Biki diberondong atau ditembak dalam jarak dekat. Jadi di saat itu banyak sekali korban yang tewas. Tidak lama kemudian datanglah truk-truk tentara ke tempat tersebut untuk mengangkut para korban penembakan dan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Menurut investigasi dari Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priuk atau disingkat dengan Sontak, jumlah korban itu diperkirakan kurang lebih 400 jiwa dan beberapa orang lainnya itu luka-luka. Namun menurut pihak pemerintah justru korban tidak sebanyak itu, tidak mencapai 400. Dan juga data Komnas HAM juga mengatakan korban hanya 24 orang serta 55 orang luka-luka. Nah kalau ini masih menjadi berita simpang siur, geng. Gak tahu nih jumlahnya benar 400 yang meninggal dunia atau hanya 24 orang dan 55 orang lagi tuh hanya mengalami luka-luka. Jadi berita simpang siur ini bahkan bisa dikatakan tidak jelas sama sekali gitu. Semacam ada yang ditutup-tutupi. Dan juga hingga 2 tahun setelah peristiwa itu, Tanjung Priuk menjadi sebuah kota yang masih sangat mencekam. Jadi orang-orang di sana merasa ketakutan setelah kejadian tersebut. Namun kenapa pihak tentara justru menembak masyarakat ini? Mereka kan hanya pendemo atau ya negara demokrasi pendemo wajar gitu ya. Pasti ya kita beranggapan seperti itu. Ternyata menurut penjelasan dari Pangkop Kantip LB Mordani, pihak aparat akhirnya terpaksa harus melumpuhkan massa itu gara-gara massa ini tidak mau dibubarkan dan beberapa orang dari massa ini itu membawa senjata tajam serta bensin untuk melakukan pembakaran atau kerusuhan. Mungkin zaman dulu tuh kayak bom molotov gitu, geng. Setelah peristiwa tersebut, pihak TNI akhirnya menggeledah masyarakat di Tanjung Priuk dan memeriksa satu persatu orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan peristiwa Tanjung Priuk ini atau mungkin bisa menjadi orang yang menyulut amarah warga atau provokator bahasa lainnya. Mereka ditangkap di rumah-rumah mereka atau di sekitar lokasi penembakan dan total dari penangkapan ini ada sekitar 160 orang. Nah, namun penangkapan ini tanpa prosedur yang jelas dan adanya surat perintah penangkapan. Bahkan dalam kejadian penangkapan ini tanpa diketahui oleh keluarga para orang-orang yang ditangkap gitu, geng. Orang-orang yang ditangkap ini ditahan di Laksusda Jaya, Kramat 5, Mapomdam Guntur dan di RTM Cimanggis. Kalian tahu ya RTM Cimanggis itu Kelapa 2 dekat Brimob. Nah, di daerah situlah dulu orang-orang akhirnya ditahan. Kerusuhan atau tragedi berdarah Tanjung Priok ini tidak berakhir di situ aja, geng. Setelah terjadinya penembakan karena adanya massa yang menuntut 4 orang dibebaskan, akhirnya pecah lagi kerusuhannya. Pembunuhan brutal terulang kembali tepat pada sidang subversi di mana sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintahan yang sah. Ulama Abdul Qadir Jailani akhirnya ditangkap dan diadili. Lalu ada beberapa nama lain, di sini tertulis Salim Qodar. Dia dihukum 20 tahun penjara. Terus ada Tony Ardi.
dia dihukum selama 17 tahun penjara. Terus ada terdakwa lain ya, di sini namanya Ratono yang menghadapi dakwaan karena dia itu menyelewengkan ideologi serta haluan negara ini. Jadi ya ideologi bernegara kita di Indonesia itu diselewengkan oleh dia gitu ya. Lalu ada AM Fatwa sebagai anggota petisi 50 yang kerap memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru, juga ditahan oleh pihak pemerintah karena dia mengeluarkan penjelasan yang berbeda dari versi pemerintah tentang kejadian Tanjung Priuk. Jadi di saat itu pokoknya yang melawan atau tidak sesuai, tidak sejalan dengan pemerintah itu pasti sudah ditangkap. Dan sampai detik ini banyak sekali para korban atau keluarga korban yang menuntut pihak pemerintah untuk ya mereka mendapatkan keadilan gitu ya. Dan juga mereka menuntut keadilan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Namun sampai detik ini belum ada titik terangnya. Di dalam peristiwa ini geng, banyak sekali kejadian-kejadian yang memprihatinkan, dimana di dalam masa pemerintahan Orde Baru ini bisa dikatakan kalau lu jadi tahanan akan diperlakukan sangat kejam. Di dalam isu yang beredar dikatakan pemerintah Orde Baru tidak hanya puas dengan membantai para orang-orang yang di saat itu yang membela ideologi mereka lah gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka ini adalah umat Islam di saat itu. Mereka ditangkap, setelah ditangkap mereka justru disiksa. Dan orang-orang yang terluka itu kebanyakan ditangkap-tangkepin lalu diobati seadanya. Setelah itu mereka dipenjara. Yang dimana proses pemenjaraan mereka ini tanpa melalui yang namanya proses legal. Jadi benar-benar ya suka-suka lah di saat itu. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat, tidak tahu menahu tentang kejadian ini, itu juga ikut ditangkap. Jadi kayak ada aksi salah tangkap asal-asalan, dan mereka ini diminta dan dipaksa untuk mengakui atau menuliskan pengakuan-pengakuan palsu kalau mereka terlibat dalam aksi tragedi Tanjung Priuk ini. Di dalam tahanan mereka ditahan serta disiksa dan mereka tidak memakai sehelai pakaian pun. Mereka disuruh atau diminta untuk berguling-guling di atas kerikil-kerikil tajam sembari pihak petugas itu memukuli mereka dengan tongkat rotan. Terus ada salah satu tahanan lain yang juga dikabarkan mengalami penyiksaan, dan ini adalah seorang perempuan yang bernama Aminatun. Di dalam kasus ini Aminatun ini dipaksa untuk mengakui telah mengikuti sebuah pengajian di Tanjung Priuk dan menjadi salah satu orang yang ikut memprovokasi massa dalam kejadian Tanjung Priuk ini. Namun Aminatun ini disiksa oleh pihak petugas perempuan juga, yang dimana dia ditelanjangi lalu dipukul habis-habisan di depan saudara-saudaranya juga gitu geng. Orang-orang yang disiksa dan menjadi tahanan ini akhirnya satu persatu meninggal dunia dan mereka dikuburkan entah di mana. Jasad-jasad mereka tidak bisa ditemukan, mereka hilang begitu saja, dan mereka ini menjadi korban dalam peristiwa yang sangat mengerikan lah gitu ya. Dalam kata lain ini adalah krisis pelanggaran hak asasi manusia terbesar di saat itu. Dan sampai detik ini masih menjadi polemik yang belum terselesaikan dan masih banyak orang-orang yang menuntut keadilan akan kejadian ini. Nah, namun buat kita-kita yang sekarang ya kita cukup mendoakan para korban gitu geng ya. Kita mengikhlaskan gitu ya. Semoga mereka ditempatkan di sisi yang maha kuasa, ya di sisi yang terbaik lah gitu. Karena tidak semua orang dalam kasus ini itu benar-benar orang yang bersalah gitu ya. Karena ada sebagian mereka yang mungkin bisa dikatakan korban salah tangkap gitu ya. Dan ini juga sudah terjadi sangat lama, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbeda jauh dengan masa pemerintahan sekarang. Sekarang kita sudah bisa lihat sistem pemerintahan kita jauh lebih baik, dimana ketika ada terjadi pelanggaran HAM maka semua akan angkat bicara, diselesaikan dengan musyawarah, tidak dengan kekerasan. Ya walaupun mungkin ada sebagian tempat yang masih ada mengalami kekerasan dalam tanda kutip, itu hanya perbuatan para oknum. Ya kayak dulu, kalau dulu kejam banget geng. Orang tatoan aja tuh ditembak, ditangkap, ya kan? Orang mengkritik ditangkap, hilang gitu. Nah untuk zaman sekarang bisa dikatakan pemerintah kita jauh lebih baik dalam penanganan kasus yang terjadi. Ya semoga kita doakan ya di Indonesia apapun yang terjadi gitu ya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, itu dia tadi cerita tentang Tanjung Priuk pada tahun 1984. Tapi sebenarnya ada kejadian-kejadian lain, tragedi di Tanjung Priuk gitu ya, yang mungkin bisa kita angkat lagi. Kalau kalian setuju, tinggalkan komentar di bawah. Kita akan bahas lagi tragedi Tanjung Priuk selanjutnya di Kamar Kiri.